melon adalah buah dari famili Cucurbitaceae dengan daging yang manis, berair, dan tinggi serat. Dengan permintaan melon yang terus meningkat dan produksi dalam negeri yang masih rendah, petani lokal memiliki kesempatan emas untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Namun untuk memanfaatkan peluang ini secara maksimal diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Sebagai destinasi agrowisata, Taman Hati Farm ini menawarkan pengalaman memetik buah melon dan anggur dari pohonnya sekitar 25 per kilogram. Selain itu, tersedia juga berbagai kuliner lainnya yang menambah daya tarik lokasi ini. Dalam proses budidayanya, tanaman Hati Farm ini menghadapi sistem pertanian modern, termasuk varietas melon seperti Golden Alisa dan Aroma. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, tetapi menjadi sarana edukasi pertanian modern bagi para pengunjung. Taman Hati Farm merupakan taman agrowisata yang berfokus pada budidaya melon dan anggur. Berdiri sejak tahun 2021. Taman ini memberikan pengalaman secara langsung kepada pengunjung untuk mengenali proses budidaya buah. Selain itu, Taman Hati Farm ini juga dilengkapi dengan kafe tematik yang berada di area kebun. Fasilitas inilah yang menjadikan Taman Hati Farm sebagai destinasi wisata edukasi maupun rekreasi yang cocok untuk keluarga maupun anak-anak seperti taman kanak-kanak. Strategi pemasaran di Taman Happy Farm menitik beratkan pada kualitas dan kepercayaan konsumen. Para penjual memanen melon saat rasa dan teksturnya optimal, lalu mengemasnya dengan tampilan menarik dan identitas merek yang kuat. Media sosial dimanfaatkan untuk membagikan konten visual, ulasan pelanggan, serta edukasi mengenai manfaat melon. Penjualan dilakukan melalui sistem pre-order dan distribusi langsung ke pembeli. Pendekatan ini memungkinkan penjual menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, setelah kalian mendengar tadi tentang strategi pemasaran pada Taman Hati ini, tentunya kalian juga perlu tahu gimana sih cara budidaya pada buah melon. Kalian tahu nggak sih kalau buah melon itu ternyata buah yang paling disukai sama banyak orang karena buahnya yang manis dan segar. Tapi tahukah kalian kalau ternyata budidaya tanaman melon itu cukup sulit loh? Yuk, mari kita simak! Tanaman melon biasanya sangat cocok ditanam di dataran rendah dengan sinar matahari penuh. Dan di Taman Hati Farm, budidaya melon ini dilakukan dengan menggunakan teknik hidroponik di dalam greenhouse. Jadi, nilai plusnya hama dan penyakit lebih terkendali karena adanya greenhouse. Nah, tahapan budidayanya secara singkat hanya dibagi dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu penyemayan bibit, yang kedua yaitu penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan setelah bibit berumur 12 hari. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan sendiri sebenarnya lebih mudah karena di hidroponik dan di dalam greenhouse. Jadi pemupukan dan penyiraman dilakukan sekaligus karena menggunakan hidroponik. Pengendalian hama dan penyakit pun tetap dilakukan karena meskipun di dalam greenhouse hama dan penyakit tetap ada. Jadi tetap dilakukan pengendalian hama dan penyakit, hanya saja memang lebih terkendali daripada di lahan langsung. Dan yang keempat yaitu panen. Nah, untuk melon biasanya memiliki waktu panen yang singkat, hanya butuh waktu 70 sampai 80 hari. Melon tersebut sudah dapat dipanen. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai budidaya tanaman melon. Dengan perawatan yang tepat, kamu dapat menghasilkan melon yang berkualitas. Yuk, mulai bertani dan jadikan hobi ini menjadi peluang usaha kalian. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian atau di jurusan pangan gitu ya, sekarang tuh jumlah penduduk sampai 280 juta jiwa. Kalau bukan kita yang mau ngurus tentang pangan atau tentang sesuatu yang pasti dibutuhkan sama jumlah penduduk tadi, mau siapa lagi? Sekarang tuh 80% dari yang menggarap pertanian itu bukan usianya yang usia di bawah 40 tahun tapi di atas 40 tahun. Tentu ke depan ini menjadi potensi yang cuan tentunya, kemudian menjadi potensi yang bisa
kita kembangkan gitu, seperti itu. Saya sendiri memulai ini dari hijau aja, dan meskipun memang sekarang saya juga bekerja di salah satu kebun di Taman Hati, tapi juga saya merintis kebun sendiri yang judulnya atau nama perusahaannya Hijau Aja. Jadi yuk buat teman-teman, mumpung nanti potensinya akan lebih besar lagi di 2045, bonus demografi semakin tinggi, yuk semangat di bidang pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.